Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan presentasikan terkait dengan mata kuliah fitoterapi, di mana di sini kami akan presentasikan terkait dengan potensi fitoterapi sebagai pendukung pengelolaan diabetes mellitus dan komplikasinya dengan dosen pengampu Bu Apoteker Indah Yulianingsih. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Rozak, Inas Alia Rahma, Siti Maisaroh Irani Sasultoni, Wahyu Priya Utomo, Firman Alamirlani, dan juga Alfia Triastia. Selanjutnya, yang pertama di sini latar belakang dari eh, diabetes mellitus sendiri yaitu merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal akibat gangguan sekresi atau kerja hormon insulin sehingga tubuh tidak mampu untuk memanfaatkan glukosa secara optimal sebagai sumber energi dan memunculkan kondisi hiperglikemia yang menetap. Prevalensi angka kejadian dari diabetes mellitus sendiri berdasarkan dari global population with diabetic yaitu 589 million in 2024. Pada 2045 sendiri diprediksi mencapai 780. Di Indonesia sendiri angka kejadian dari diabetes itu 20,4 million in 2024 sehingga diprediksi pada 2025 akan menjadi 28,6. Lonjakan ini berkaitan dengan peningkatan usia, harapan hidup, dan perubahan sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang yang sedang mengalami transisi gaya hidup. Selanjutnya, komplikasi akibat diabetes banyak dikarenakan oleh kondisi hiperglikemia yang kronis atau secara terus-menerus tanpa penanganan dan menyebabkan adanya gejala-gejala seperti stres oksidatif, inflamasi, dan juga disfungsi endotel yang akhirnya akan menyebabkan suatu kondisi komplikasi mikro dan juga makrovaskuler. Nah, untuk mencegah ini, terdapat tanaman obat yang menawarkan mekanisme multi-target sehingga tidak hanya dengan meningkatkan sensitivitas insulin, tapi juga menekan stres oksidatif dan juga inflamasi, serta juga menghambat AGS untuk mencegah adanya komplikasi mikro dan juga makrovaskular akibat kondisi hiperglikemia yang kronis. Studi etnobotani sendiri mencatat telah ada lebih dari 1.200 spesies tanaman dengan indikasi untuk penggunaan antidiabetes. Nah, berbagai studi dengan pendekatan farmakologi dan juga tinjauan sistemis terkini juga menunjukkan bahwa metabolit sekunder pada tanaman mampu memberikan efek protektif terhadap ginjal, retina, dan juga jaringan saraf pada pasien diabetes mellitus. Untuk rumusan dan juga tujuan masalah pada pembuatan esai kali ini yaitu yang pertama rumusannya yaitu apa saja jenis-jenis diabetes mellitus dan juga komplikasinya. Yang kedua yaitu apa saja tanaman yang dapat digunakan untuk mengontrol diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu bagaimana mekanisme, dosis, dan penelitian mengenai tanaman untuk terapi antidiabetes. Untuk tujuannya yaitu mengetahui jenis-jenis diabetes mellitus dan komplikasinya, mengetahui tanaman yang dapat digunakan untuk mengontrol diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu memahami mekanisme kerja, dosis, dan penelitian mengenai tanaman untuk terapi antidiabetes. Untuk manfaatnya terdapat dua yaitu manfaat praktis yaitu memberikan informasi ilmiah bagi praktisi kesehatan dan masyarakat mengenai potensi tanaman obat sebagai antidiabetes. Yang teoritisnya untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur mengenai mekanisme kerja fitokimia dan juga penelitian terkini mengenai aktivitas antidiabetes suatu tanaman obat. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis diabetes mellitus. Menurut Dipiro 2023, diabetes mellitus terbagi atas dua tipe secara garis besar, tetapi juga terdapat tipe lain. Tipe 1 yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang ditandai dengan kerusakan pada sel beta pankreas, kemudian mengakibatkan kekurangan insulin total dan timbulnya hiperglikemi. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 yaitu gangguan metabolik yang terjadi akibat penurunan sekresi insulin dari sel beta pankreas, disertai resistensi jaringan terhadap kerja insulin. Kemudian terdapat tipe lain yaitu diabetes gestasional dan kelainan genetik. Selanjutnya, ada 4 jenis komplikasi utama pada diabetes mellitus. Yang pertama yaitu komplikasi akut berupa diabetik ketoasidosis. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan insulin yang berat sehingga tubuh memecah lemak secara berlebihan dan menghasilkan keton dalam jumlah tinggi. Jika tidak ditangani dengan cepat, bisa menyebabkan koma hingga kematian. Dan yang kedua ada hyperosmolar hyperglycemic state, ditandai dengan kadar gula darah yang sangat tinggi tanpa produksi keton. Dan yang ketiga ada komplikasi mikrovaskular, yaitu kerusakan pada pembuluh darah kecil. Dampaknya dapat berupa retinopati yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan,
Ada nefropati yaitu kerusakan ginjal, dan yang ketiga ada neuropati yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan nyeri dan luka sulit sembuh. Dan yang keempat yaitu ada komplikasi makrovaskular yaitu kerusakan pada pembuluh darah besar. Komplikasi ini meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian tanaman-tanaman yang diduga memiliki aktivitas diabetes mellitus yang pertama ada kopi robusta. Kopi robusta ini bagian tanaman yang digunakan atau yang memiliki aktivitas sebagai anti diabetes yaitu daun. Kandungan kimianya ada asam klorogenat, flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Untuk mekanisme kerja kopi robusta ini menangkap radikal bebas, menghambat proses oksidasi lipid dan menurunkan pembentukan produk oksidatif seperti MDA. Kemampuan antioksidan ini membantu memperkuat sistem pertahanan tubuh terhadap oksidasi dan mengurangi kerusakan pada membran sel. Uji in vivo dan uji klinis sudah dilakukan, yaitu uji in vivo menggunakan tikus dengan dosis 59, 118, serta 236 mg per kilogram berat badan 2 kali per hari per oral. Namun untuk uji klinis ini bukan menggunakan daun kopi, tetapi menggunakan biji kopinya, yaitu dikonsumsi oleh pasien diabetes 3 kali sehari selama 14 hari. Nah, kopi robusta ini dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipertensi, gangguan jantung, stroke, gangguan ginjal, serta insomnia. Interaksi daun kopi ini belum terbukti atau belum ada pustaka yang menyatakan adanya interaksi dengan obat maupun dengan makanan. Baik, yang selanjutnya ada tanaman kunyit, Curcuma longa. Memiliki nama spesifik Curcuma longa dari kingdom pantai, kemudian dari genusnya Curcuma longa dan spesies Curcuma longa L. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sendiri yaitu bagian limpangnya, itu bagian bawah di dalam tanah yang berbentuk umbi yang kaya akan senyawa bioaktif seperti kurkumin, turmeronol A dan B serta bisakuron. Kemudian cara pengolahannya sendiri yaitu kadang direbus dan digunakan sebagai obat alami di India dan juga Tiongkok. Kemudian berdasarkan Ayurveda sendiri untuk penggunaan pencernaan, peradangan sendi, penyakit hati, masalah menstruasi, serta penyakit kulit dan luka. Kemudian pada pengobatan Tiongkok itu dikenal sebagai Jiang Huang dan Huang Si Yujin yang digunakan untuk melancarkan darah, meredakan nyeri, menurunkan panas, serta mendukung fungsi hati dan juga empedu. Kemudian selain obat, kunyit juga dijadikan sebagai pewarna atau kosmetik. Selanjutnya, dosis dari penggunaan kunyit sendiri untuk menurunkan glukosa darah dan juga HbA1c, kurkumin membantu untuk mengontrol tekanan gula darah dengan meningkatkan pemanfaatan glukosa dan menekan hiperglikemia. Berdasarkan penelitian dari Yaikwa Wong et al. 2024, dosis dari uji klinisnya sebesar 1.500 mg per hari, sebanyak 6 kapsul dengan masing-masing 250 mg, diminum 2 kali sehari selama 12 bulan. Kemudian senyawa aktif dan mekanisme kerjanya, kurkumin membantu untuk meningkatkan kerja IRS1 yang memicu aktivitas P13 dan juga untuk mengaktifasi jalur ini berperan penting dalam membuka akses glukosa ke dalam sel otot dan jaringan lemak sehingga glukosa darah dapat digunakan lebih efektif. Untuk mengaktifkan jalur AMPK, mengurangi peradangan yang mengganggu sinyal insulin, dan mendukung metabolisme sel dan fungsi mitokondria. Sehingga dengan memperkuat sinyal insulin, mengurangi peradangan, serta meningkatkan metabolisme energi, kurkumin memberikan kontribusi nyata dalam mengendalikan hiperglikemia pada penderita diabetes mellitus. Kontraindikasi dari kunyit sendiri, menurut dari WHO, 0 sampai 3 mg per kilogram berat badan, itu aman direkomendasikan. Kemudian pada dosis terapeutiknya 4 sampai 8 gram per hari, masih toleran hingga 12 gram tanpa efek samping yang serius. Data toksikologi sendiri, LD50 oral lebih dari 5.000 mg kilogram berat badan, kemudian LD50 dermal lebih dari 2.000 mg per kilogram berat badan, tidak menunjukkan efek mutagenik, teratogenik, atau toksisitas subkronis. Penggunaan jangka panjang 100 mg per kilogram sehingga 2 kali dosis disebut tetap aman.
Kontraindikasinya sendiri pada kehamilan, anemia defisiensi besi, efek pada sistem reproduksi pria menjelang dari operasi, kemudian gangguan kantung empedu, batu empedu atau obstruksi biliar, kelainan pendarahan. Kemudian interaksinya sendiri pada tanaman lain itu ada dari produk pangan fungsional, misalnya yogurt. Kemudian pada makanan itu piperin atau lada, kemudian ada quercetin dan juga pada obat-obatan itu interaksi pada prednisolon, metformin, aspirin, ampicillin. Kemudian uji klinisnya dari ibunya sendiri berdasarkan analisis dari berbagai uji acak terkontrol. Suplementasi kurkumin secara konsisten menurunkan kadar glukosa puasa, hemoglobin terglikasi, serta protein C reaktif dibandingkan placebo. Efek antihiperglikemiknya ini berkaitan dengan kemampuan kurkumin menghambat stres oksidatif dan respon inflamasi sistemik yang berperan dalam resistensi insulin. Konsistensi untuk menurunkan glukosa puasa HbA1c CRP. Baik, selanjutnya ada tanaman pare. Pare secara umum banyak dimanfaatkan oleh negara-negara di Asia seperti di Cinomi sebagai berikut tertera pada layar. Untuk bagian yang sering digunakan adalah bagian buahnya. Bagian ini dimanfaatkan menjadi jus ataupun menjadi sayur-sayuran. Untuk dosis penggunaan untuk jus, konsumsi buah pare sekitar 50-100 ml jus per hari, sedangkan untuk serbuk kering 2-4 gram per hari. Kemudian untuk mekanisme kerja dan senyawa yang berperan, jadi pare atau bittermilon ini bekerja sebagai antioksidan, memproteksi sel beta pankreas, meningkatkan hepatic glikogen, meningkatkan oxidation, meningkatkan glukosa dan juga menurunkan glukogenesis dan juga menurunkan intestinal glucose absorption. Yang mana kandungan senyawa yang berperan di antara lain ada polypeptide B, momordikosid, saponin, conjugated linoleic, momordin, dan juga senyawa-senyawa yang lain. Sedangkan untuk keamanannya sendiri, penggunaan pare harus hati-hati karena apabila digunakan berlebihan dapat menyebabkan efek seperti mual, kram perut, dan juga diare. Dan juga tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena diketahui ekstraknya dapat memicu kontraksi uterus. Sedangkan untuk aksi dengan obat, sejauh ini masih belum diketahui secara langsung ada interaksi dengan obat, akan tetapi apabila diketahui pare memiliki aktivitas sebagai antidiabetes sehingga sebaiknya dihindari penggunaannya berdekatan dengan obat antidiabetes seperti metformin, insulin, dan juga sulfonylurea karena dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Sedangkan untuk penelitian klinis sendiri masih belum ditemukan hasil yang konsisten. Menurut hasil uji klinis berbasis meta-analisis, ditemukan bahwa hasil aktivitas anti diabetik dari pare ini masih belum konsisten sehingga bukti ilmiah belum cukup untuk mendukung adanya aktivitas anti diabetes secara konsisten sehingga diperlukan ada penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada tanaman bawang putih untuk anti diabetes. Untuk taksonominya dapat dilihat pada layar. Bagian tanaman yang digunakan yaitu umbi atau siungnya, digunakan segar, kering, atau diolah menjadi serbuk. Serbuk ini dibuat melalui proses penuaan berbulan-bulan yang mengubah senyawa sulfur reaktif menjadi bentuk stabil seperti S-alistatin sehingga memiliki aktivitas antioksidan lebih kuat dan profil keamanan lebih baik. Untuk cara penggunaannya secara tradisional, bawang putih digunakan dengan ditumbuk, dikonsumsi langsung atau dicampur makanan untuk kendali gula darah dan stamina. Di beberapa daerah direbus dengan jahe atau madu untuk sirkulasi dan neuropati. Sedangkan di Indonesia sendiri biasa dijadikan air rebusan atau rendaman minyak untuk tingkatkan daya tahan dan atasi keluhan metabolik. Untuk dosisnya tersendiri yaitu 300 mg 2 kali sehari selama 12 minggu, 300 mg 3 kali sehari, ditambah metformin 500 mg 2 kali sehari selama 24 minggu, dan 750 mg 3 kali sehari selama 12 minggu. Senyawa aktif dan mekanisme kerjanya, bawang putih mengandung senyawa sulfur seperti alisin, ajoen, vininditin, DADS, dan DATS. Alisin terbentuk saat umbi dihancurkan melalui reaksi alisin-alinase, bersifat sangat reaktif dan memiliki aktivitas antioksidan kuat yang berperan dalam efek antidiabetes. Mekanisme kerjanya, alisin meningkatkan produksi insulin, membantu penyerapan glukosa, serta menekan apoptosis dan fibrosis melalui penurunan ekspresi B-cell2, FAS, CTGF, dan TGF beta 1, sehingga melindungi dari komplikasi kardiovaskular pada diabetes.
Untuk kontraindikasinya, bawang putih dalam jumlah besar tidak disarankan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan individu dengan gangguan saluran pencernaan karena sifat iritatif dan potensi efek yang tidak diinginkan. Bawang putih juga memiliki efek mengencerkan darah sehingga harus dihindari sebelum operasi dan oleh pasien yang menggunakan antikoagulan seperti warfarin karena resiko pendarahan yang meningkat. Untuk interaksinya dengan obat meningkatkan efek hipotensi dengan obat ACE inhibitor, meningkatkan resiko pendarahan dengan antikoagulan atau antiplatelet, dan penurunan kadar inositazid dan sakuinavir. Interaksi dengan makanan, resiko pendarahan naik dengan jahe atau kunyit, dan memperburuk gejala GI dengan makanan tinggi FODMAP. Interaksi dengan tanaman lain yaitu resiko pendarahan naik dengan ginseng dan kunyit, dan memperkuat efek penurunan lipid red yeast rice. Untuk penelitian sendiri, untuk praklinis menurut Sintitia, ekstrak bawang putih 500 dan 750 mg per kilogram menurunkan glukosa darah tikus terinduksi STZ, dan dosis 750 mg per kilogram memberi penurunan terbesar dan perbesar pulau Langerhans. Dan klinis menurut Sosi, kombinasi metformin dan bawang putih 500 mg per hari selama 12 minggu menurunkan signifikan glukosa puasa, postprandial, dan HbA1c dibanding metformin saja. Selanjutnya ada tanaman kayu manis atau dengan nama spesies Cinnamomum verum dengan klasifikasi sebagai berikut. Cinnamomum verum sendiri merupakan tanaman evergreen yang berasal dari famili Lauraceae yang secara alami tumbuh di Sri Lanka dan juga sebagian wilayah India Selatan. Berikut merupakan botaninya. Kemudian bagian untuk yang digunakan sebagai anti diabetes yaitu umumnya adalah kulit batang kayu manis yang mengandung kadar sinamaldehid dan polifenol yang tinggi, serta pada beberapa penelitian lain juga menyebutkan bahwa daunnya juga dapat mengandung eugenol yang juga dapat bersifat anti diabetik. Untuk etnobotani dan juga penggunaan empirisnya sendiri terdapat di Sri Lanka. Kulit batangnya dan daunnya juga secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Sinhala dan Tamil untuk pengobatan menghangatkan tubuh dalam bentuk dekok. Sementara di India Selatan, kayu manis diformulasikan untuk mengatur metabolisme dan juga membantu pengendalian gula darah dalam bentuk tonik. Di Indonesia sendiri, kayu manis ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai jamu Nusantara, salah satunya yaitu campuran dalam jamu uyup-uyup, beras kencur, dan juga jamu godong asem. Kemudian kayu manis sendiri memiliki kandungan fitokimia, utamanya pada kulit batangnya yaitu adalah sinamaldehid dan juga benzaldehid. Kemudian pada daunnya sendiri yaitu dominan mengandung senyawa eugenol. Namun selain itu terdapat juga berbagai metabolit sekunder yang tertera pada layar. Kemudian untuk mekanisme kerja utamanya dalam antidiabetes, yang pertama adalah inhibisi enzim pencernaan karbohidrat, utamanya adalah aktivitas enzim alfa-glukosidase dan juga alfa-amilase yang dapat memecah karbohidrat di usus, sehingga dapat memperlambat penyerapan glukosa pascaprandial dan juga mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Yang kedua yaitu adalah peningkatan take up glukosa oleh jaringan perifer, di mana senyawa-senyawa aldehid dan juga beberapa polifenol dapat meningkatkan respon jaringan terhadap insulin dan juga meningkatkan take up glukosa oleh sel perifer melalui jarum GLUT4 dan juga PPR gamma. Kemudian juga kayu manis ini juga dapat memodulasi metabolisme lipid serta juga mampu memberikan efek antiinflamasi pada berbagai peradangan kronis metabolik. Nah, untuk penelitian terkininya ini untuk studi in vitro pada penelitian Shen et al. Menggunakan penghambatan enzim alfa-glukosidase mendapatkan nilai IC50 sebesar 15,23 mikrogram per mili. Sementara pada penelitian Gulsin meneliti ekstrak etanol dan juga air pada penghambatan alfa-glukosidase mendapatkan masing-masing IC50 yaitu 93,4 mikrogram per mili pada ekstrak etanol yaitu 172,1 mikrogram per mili. Untuk in vivo sendiri yaitu dapat melakukan penghambatan khususnya pada kadar glukosa, di mana kadar glukosa pada penggunaan dosis 10 mikrogram per mili dapat menurun hingga kurang lebih 46%, sementara pada dosis 20 mikrogram per mili dapat menunjukkan penurunan glukosa hingga 54% dari kondisi diabetes. Penelitian klinis yaitu beberapa uji klinis melaporkan bahwa pengonsumsian severum selama 8 minggu
mampu memberikan penurunan secara moderat pada glukosa puasa dan juga beberapa parameter lipid. Akan tetapi studi ini masih perlu dikembangkan lagi karena tidak memberikan respon signifikan ataupun responnya kadang baik dan juga kadang buruk. Untuk dosis dan juga kontraindikasi serta interaksi dari kayu manis sendiri, dosisnya untuk penelitian klinis sebelumnya yaitu menggunakan Cinnamomum verum dengan dosis sekitar 3 gram per hari baik dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk ekstrak. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya yaitu respon klinis yang didapatkan dari dosis tersebut masih bervariasi sehingga masih diperlukan untuk pencarian dosis yang optimal. Kemudian untuk kontraindikasinya dari segi keamanan Cinnamomum verum memiliki profil yang lebih baik dibandingkan Cinnamomum jenis lainnya karena kandungan kumarinya yang lebih sedikit sehingga tidak memiliki resiko hepatotoksisitas yang tinggi. Uji klinis juga melibatkan Cinnamomum verum tidak menunjukkan efek samping yang bermakna dan juga melaporkan beberapa penelitian melaporkan toleransi yang baik terhadap konsumsi harian. Untuk interaksi sendiri sama seperti kontraindikasinya masih belum terlaporkan adanya interaksi dengan obat maupun dengan makanan pada studi klinis yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu tanaman Gutmar atau dengan nama latin Gymnema sylvestre, yaitu tanaman ini berasal dari famili Apocynaceae yang dikenal sebagai sugar destroyer, di mana karena bisa mengurangi persepsi rasa manis dan juga membantu regulasi glukosa darah. Nah, untuk klasifikasi taksonominya bisa dilihat di layar. Untuk bagian yang digunakannya itu condong ke daun dikarenakan adanya konsentrasi tinggi pada senyawa gymnamic acid. Kemudian untuk cara penggunaan tradisionalnya itu biasanya daunnya itu diminum sebagai infus atau dekoktin, dan juga untuk daun ini itu juga bisa dikunyah untuk menghilangkan rasa manis. Dan juga untuk senyawa aktifnya itu yang paling banyak itu yaitu gymnamic acid. Selanjutnya terkait dengan dosis tradisional dan juga uji klinisnya untuk dosis tradisionalnya itu biasanya dari artikel yang telah ada itu biasanya 2 sampai 6 gram daun kering itu per hari. Nah, untuk uji klinisnya dari Kumar et al. Pada tahun 2010 pada penelitiannya itu digunakan 500 mg sampai 1 gram ekstrak per hari selama 2 sampai 3 bulan pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan dapat dilihat di layar untuk parameter HbA1c, kemudian glukosa puasa dan juga untuk insulinnya itu naik dan untuk HbA1c dan juga glukosanya itu bisa nurun. Dari senyawa aktifnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi yaitu cenderung untuk tanaman ini mempunyai gymnamic acid yaitu sekelompok saponin triterpenoid yang struktur kimianya itu menyerupai glukosa. Nah, senyawa ini itu merupakan penentu utama aktivitas antidiabetiknya karena selain tanaman yang mengandung gurmarin, sebuah polipeptida yang mampu menurunkan persepsi rasa manis serta triterpenoid lain seperti gimnemagnine dan androquinone. Kemudian kombinasi senyawa yang dimiliki oleh tanaman ini itu dapat memberikan efek farmakologis yang bersifat multiple dan juga mempengaruhi jalur absorpsi, metabolisme dan juga ekskresi insulin. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri itu untuk tanaman ini bersifat multifaktorial yang dimana di sini saya sederhanakan yaitu dapat membuat absorpsi glukosa di usus, dapat meregenerasi sel beta pankreas, dapat meningkatkan sensitivitas insulin, dapat menurunkan persepsi rasa manis dan juga dapat menginduksi autofagi sel beta jalur mTOR. Kemudian untuk kontraindikasi dan juga efek sampingnya sendiri itu secara umumnya itu aman. Namun masih terdapat efek samping ringan seperti mual dan juga gangguan GI. Kemudian untuk risiko hipoglikeminya juga ada jika digunakan dengan obat-obatan diabetes lainnya seperti insulin, metformin dan juga sulfonylurea. Kemudian penggunaannya juga harus dihindari pada ibu hamil dan juga menyusui. Untuk interaksinya itu tanaman ini memiliki potensi interaksi aditif dengan obat antidiabetes dan juga herbal antidiabetik lainnya. Kemudian
Untuk penelitian terbarunya itu seperti contohnya ini saya gunakan salah satu contohnya itu meta-analisis itu dapat signifikan menurunkan glukosa puasa, fosfoprandial, HbA1c. Namun untuk uji klinisnya itu masih tetap dibutuhkan seperti contohnya randomized control trial secara besar-besaran. Selanjutnya yaitu tanaman jahe atau Zingiber officinale sebagai salah satu tanaman yang memiliki potensi anti-diabetes. Jahe merupakan tanaman herba dari famili Zingiberaceae yang banyak tumbuh di daerah tropis. Dalam praktik pengobatan tradisional maupun penelitian modern, rimpang menjadi satu-satunya bagian yang digunakan karena konsentrasi senyawa aktifnya jauh lebih tinggi dibandingkan bagian lain seperti daun dan batang. Rimpang dapat digunakan dalam bentuk segar, kering, bubuk, atau diekstraksi menggunakan pelarut tertentu, di mana ekstrak kering umumnya memiliki kestabilan senyawa aktif yang lebih baik. Senyawa aktif yang paling berperan dalam efek antidiabetes jahe adalah gingerol, terutama 6 gingerol, shogaol, paradol, dan zingeron. Gingerol terkenal sebagai antioksidan dan antiinflamasi kuat, sementara shogaol biasanya menunjukkan potensi yang lebih besar dalam modulasi metabolisme glukosa. Sedangkan zingeron yang terbentuk ketika jahe dipanaskan juga memberikan efek hipoglikemik pada berbagai model hewan. Dari aspek dosis, sebagian besar penelitian klinis menggunakan rentang 1 hingga 3 gram per hari dalam bentuk bubuk atau ekstrak setara. Dosis di atas 4 gram per hari sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan iritasi saluran cerna dan meningkatkan resiko efek samping lain. Oleh karena itu, penggunaan jahe untuk tujuan terapeutik dianjurkan mengikuti dosis yang telah diuji secara klinis. Efek antidiabetes jahe melibatkan beberapa mekanisme yang bekerja secara simultan. Gingerol terbukti meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan melalui aktivasi jalur AMPK dan peningkatan translokasi GLUT4 yang pada dasarnya meniru sebagian efek insulin. Jahe juga melindungi sel beta pankreas melalui penurunan stres oksidatif, menekan mediator inflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6, serta menghambat enzim alfa-glukosidase sehingga penyerapan glukosa pasca kanan berlangsung lebih lambat. Selain itu, jahe memperbaiki profil lipid dan menurunkan produksi glukosa oleh hati sehingga membantu mengendalikan glukosa darah puasa. Meskipun relatif aman, jahe tetap memiliki beberapa kontraindikasi yang perlu diperhatikan. Pasien yang menggunakan antikoagulan atau antiplatelet harus berhati-hati karena jahe memiliki efek antiplatelet alami. Pada penderita gastritis atau reflux asam, dosis tinggi dapat memperburuk iritasi. Wanita hamil juga sebaiknya menghindari dosis terapeutik yang tinggi, terutama menjelang persalinan. Selain itu, pasien yang menggunakan obat antidiabetik aktif perlu memantau glukosa darah karena adanya risiko hipoglikemia akibat efek sinergis. Interaksi jahe dengan obat umumnya berkaitan dengan peningkatan efek pengenceran darah dan peningkatan efek penurunan glukosa. Secara umum, jahe aman terhadap makanan, namun konsumsi berlebihan bersama makanan pedas dapat menimbulkan ketidaknyamanan lambung. Jahe juga dapat memperkuat efek tanaman lain yang bersifat hipoglikemik atau antikoagulan seperti kayu manis dan bawang putih. Dalam pengobatan tradisional, jahe telah lama digunakan dalam bentuk rebusan, wedang, jahe parut, ataupun jahe kering. Cara tradisional ini biasanya bertujuan meningkatkan stamina, memperbaiki sirkulasi, dan membantu mengendalikan gula darah meskipun kandungan senyawa aktifnya tidak terstandar seperti pada ekstrak modern. Dalam ranah penelitian, studi praklinis menunjukkan bahwa jahe mampu menghambat difusi glukosa, menurunkan glikasi protein, meningkatkan ambilan glukosa melalui aktivasi AMPK, serta melindungi sel beta dari stres oksidatif. Pada model tikus diabetes, pemberian gingerol menurunkan glukosa darah, memperbaiki toleransi glukosa, menekan gluconeogenesis, dan mengurangi inflamasi maupun stres oksidatif. Penelitian klinis juga memberikan bukti yang cukup menjanjikan. Suplementasi jahe pada pasien diabetes tipe 2 telah terbukti menurunkan nilai HbA1c secara bermakna. Meskipun efeknya pada glukosa darah harian tidak selalu signifikan, dengan hasil tersebut, jahe dapat dipertimbangkan sebagai terapi pendamping yang relatif aman dalam pengelolaan diabetes tipe 2, terutama dalam menurunkan glikasi jangka panjang.
Kesimpulannya yaitu diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang prevalensinya terus meningkat dan beresiko menimbulkan berbagai komplikasi. Selain terapi konvensional, fitoterapi dapat menjadi dukungan komplementer karena sifatnya yang multitarget, relatif aman dan mudah diakses. Tanaman seperti kopi robusta, pare, kunyit, bawang putih, kayu manis, jahe, dan gutmar terbukti memiliki aktivitas antidiabetik melalui peningkatan kerja insulin, penghambatan enzim pencernaan karbohidrat, perlindungan sel beta, serta penurunan stres oksidatif dan inflamasi. Temuan dari uji in vitro, in vivo, dan sebagian uji klinis menunjukkan bahwa tanaman-tanaman tersebut terbukti membantu menurunkan glukosa darah, memperbaiki profil lipid, dan menekan resiko komplikasi. Namun penggunaannya tetap harus memperhatikan dosis, kontraindikasi, dan potensi interaksi karena fitoterapi berperan sebagai pendukung terapi diabetes konvensional. Baik, itu tadi terkait dengan presentasi dari kami kelompok 2 terkait dengan kajian fitoterapi pada tanaman herbal dalam pengelolaan diabetes mellitus. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.